Inilah 5 hal menarik yang nantinya akan terjadi tepat di dalam anime Arwa Berduka, khususnya pada 4 episode yang pertamanya di dalam season keduanya nanti. Yap, itulah topik pembahasan utama yang sekarang akan kita bahas sama-sama di dalam video terbaru kita pada hari Minggu. Di mana secara garis besar, kami pun akan memberikan rangkuman cerita singkat tentang 5 kejadian menarik yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang kejadian apa saja yang ada di dalam 4 episode pertama dari season keduanya nanti, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari kejadian menarik yang pertamanya. Di mana pada anime season yang keduanya nanti, Cray pun akan kembali menjalani sebuah misi penting yang telah diberikan oleh para bangsawan, khususnya kepada dirinya. Yaitu sebuah misi darurat dengan kategori level bencana negara. Yang artinya, misi tingkat bencana negara ini hanya bisa diselesaikan dan juga hanya bisa diberikan kepada para hunter dengan level tertinggi yang ada di dalam negara mereka, yaitu hunter dengan level 8. Nah, mengingat untuk saat ini, predikat dari hunter terkuat di dalam ibu kota negara Zebrudea hanyalah diberikan kepada Cray seorang saja. Maka secara otomatis, dialah yang sekarang diberikan tugas oleh para bangsawan untuk dapat melakukan semua hal itu. Intinya, misi dari Cray adalah untuk bisa mengalahkan para hunter merah atau red hunter yang merupakan hunter pembunuh. Karena pada dasarnya, wilayah kekuasaan dari bangsawan Gladys saat ini kebetulan sedang diserang dan juga saat ini sedang diteror oleh kelompok para hunter pembunuh. Sehingga perputaran ekonomi di dalam keluarga mereka otomatis menjadi terhambat. Mengingat sudah banyak sekali warga dan juga pedagang yang terbunuh ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke dalam wilayah kekuasaan dari bangsawan Gladys. Lebih parahnya lagi, para kenaik atau ksatria penjaga yang merupakan ksatria terkuat di dalam ibu kota negara, sekarang tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan para hunter pembunuh tersebut. Padahal kenyataannya, keluarga bangsawan Gladys adalah sebuah keluarga bangsawan militer yang memiliki pasukan tentara terkuat dari kalangan non-hunter di dalam ibu kota negara Zebrudea. Yang artinya, jika pasukan militer terkuat di negara mereka saja tidak bisa mengalahkan kelompok para hunter pembunuh, maka secara otomatis reputasi kekuatan militer mereka sekarang bisa menjadi diragukan oleh keluarga bangsawan lainnya dan juga oleh negara lainnya. Itulah yang menjadikan alasan kuat kenapa kepala keluarga dari Gladys sekarang akhirnya memutuskan untuk bisa meminta bantuan kepada Cray. Meskipun kenyataannya mereka adalah keluarga bangsawan yang paling membenci para pemburu, khususnya membenci Cray Andre. Kemudian, kejadian menarik yang keduanya adalah kemunculan dari klan saingan terbesar dari klan Cray Andre, yaitu klan kutukan tersembunyi atau klan Hidden Curse. Yap, walaupun pada dasarnya klan ini dulu sempat berperang melawan kelompok party dari Cray Andre, tapi faktanya di dalam volume yang keempat novelnya dan juga di dalam season yang kedua animenya nanti, kita pun sama sekali tidak akan pernah diperlihatkan tentang adanya pertarungan dari kedua klan tersebut, yaitu klan First Step melawan klan dari Hidden Curse. Karena sekali lagi, cerita pertarungan di antara kedua klan ini sudah terjadi sangat lama sekali, yaitu terjadi pada waktu 3 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, di saat Cray pertama kali bisa menjadi hunter level 6. Jadi bagi para penonton yang minta untuk diceritakan mengenai pertarungan dari mereka berdua, sayangnya hal itu sama sekali tidak ada di dalam volume yang keempat chapter yang pertamanya. Nah, yang ada di dalam cerita novelnya hanyalah cerita kemunculan dari 2 orang anggotanya saja, yaitu Artibaran alias Arti dan juga Mary. Yap, mereka berdua lah perwakilan dari klan Hidden Curse yang sekarang akan terlibat dengan misi panjang dari Cray. Mengingat Arti dan juga Mary sekarang sedang melakukan penyelidikan yang sama dan juga sedang melakukan sebuah misi yang sama dengan misi dari Citri dan juga misi dari Cray Andre. Jadi mau tidak mau, Arti dan juga Mary nantinya pasti akan terlibat di dalam pertarungan selanjutnya untuk bisa membantu kelompok dari Cray. Bukan perang melawan kelompok dari Cray alias perang melawan klan First Step. Kesimpulannya, sekali lagi, tidak ada perang di antara klan First Step melawan klan Hidden Curse. Karena faktanya, cerita itu adalah cerita masa lalu pada waktu 3 tahun yang lalu, bukan cerita sekarang. Namun bagi kalian yang penasaran, maka kami pun akan membuatkan satu buah video yang terpisah tentang cerita masa lalu dari klan Hidden Curse itu, serta sekuat apa klan itu pada video yang berikutnya. Kemudian, kejadian menarik nomor 3-nya yang ada di dalam volume keempat dan juga season kedua animenya adalah sebagai berikut. Yaitu tentang sebuah cerita mengenai peningkatan kekuatan dari Tino
Setelah dirinya sudah diberikan sebuah artifak terkuat oleh Cray, dan juga setelah dirinya sudah menggunakan artifak itu, yaitu artifak topeng daging alias sebuah relik langka dengan nama Overgrid. Intinya, relik Overgrid ini merupakan salah satu relik terkuat yang sekarang hanya bisa digunakan oleh Tino. Mengingat relik Overgrid adalah sebuah relik yang memiliki kesadaran atau relik yang hidup, di mana di dalam praktiknya relik ini memiliki pikirannya sendiri. Lalu, relik ini juga bisa berbicara. Dan juga, relik ini bisa menentukan targetnya tentang siapakah orang yang layak untuk bisa diberikan kekuatan oleh dirinya. Contohnya, ketika relik ini digunakan oleh Claire, maka secara otomatis Claire pun tiba-tiba saja langsung menjadi mengamuk, dan juga Claire pun tiba-tiba saja langsung kehilangan kesadarannya karena sudah diambil alih oleh relik Overgrid. Sehingga Akrodin pun dipaksa harus bertarung mati-matian melawan Claire demi dapat melepaskan relik Overgrid itu dari wajahnya. Lalu contoh yang keduanya, ketika Cray mencoba untuk dapat menggunakan relik topeng Overgrid ini, maka di saat yang bersamaan itu, relik Overgrid tiba-tiba saja seketika langsung menjadi muntah, dan juga dia pun seketika langsung menjadi terkena mental. Karena menurut penilaiannya, tubuh dari Cray sangatlah tidak layak untuk bisa diberikan kekuatan oleh dirinya. Mengingat kekuatan fisik dari Cray, kekuatan mana, daya tahan tubuh, kepintaran, dan juga spesifikasi penting lainnya, semuanya berada pada rating A. Yang artinya, menurut relik Overgrid, Cray adalah orang yang sangat lemah. Bahkan jauh lebih lemah daripada manusia biasa yang bukan merupakan seorang hunter. Gara-gara itulah, relik Overgrid akhirnya kini langsung kabur dan juga melepaskan dirinya sendiri dari wajah Cray. Karena Cray bukanlah orang yang cocok untuk bisa menggunakan relik hidup ini. Tapi, kejadian yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Tino. Karena di dunia ini, relik Overgrid akhirnya bisa menemukan seorang hunter yang sekarang paling cocok dengan dirinya, yaitu Tino. Mengingat ketika relik itu sudah digunakan oleh Tino, maka potensi kekuatan dari relik Overgrid ini akhirnya seketika langsung bisa dikeluarkan dengan sangat maksimal. Walaupun pada awalnya, Tino pun harus bisa melakukan penyesuaian diri dengan siksaan yang diberikan oleh relik Overgrid sebagai bentuk latihan selama lebih dari 7 hari 7 malam. Intinya, di akhir volume yang keempat ini, level kekuatan dari Tino yang awalnya sekarang berada pada level 3, nantinya akan menjadi meningkat dengan sangat drastis sekali hingga bisa mencapai level 7. Yang artinya, Tino dengan kekuatan dari relik Overgrid sekarang jauh lebih kuat daripada Arnold dan juga dari para anggota party Gryffindor lainnya. Tapi untuk sekarang, kekuatan dari Tino itu tidaklah permanen. Mengingat, Tino level 7 hanya bisa keluar ketika dirinya menggunakan topeng Overgrid. Sedangkan ketika topengnya sudah dilepas, maka Tino akan kembali berubah menjadi Tino level 3 lagi. Karena faktanya, Tino sekarang masih butuh latihan. Nah, buat yang penasaran, inilah penampilan dari Tino level 7 di saat dirinya sudah berevolusi untuk sementara waktu. Lalu, kejadian menarik nomor 4-nya adalah seperti ini. Yaitu, party dari Cray dan juga klan dari Cray nantinya akan mendapatkan undangan dari kelompok White Blade alias Pedang Putih. Di mana organisasi ini merupakan sebuah perkumpulan dari para hunter terkuat yang ada di seluruh dunia. Bahkan yang menjadi tuan rumah dari perkumpulan Pedang Putih ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah Kaisar atau Raja dari negara Zeburudia. Yang artinya memang benar dan juga tidak perlu diragukan lagi bahwa kelompok dari Pedang Putih adalah organisasi tempat berkumpulnya orang paling kuat dan juga orang paling berpengaruh di dunia. Tapi, karena Cray adalah seorang penyendiri dan juga hunter yang sangat pemalas, maka dia pun malah memutuskan untuk bisa kabur dari acara pertemuan ini. Dengan cara keluar dari ibu kota negara Zeburudia untuk bisa melakukan petualangan. Walaupun ujung-ujungnya, Cray pun nantinya pasti akan datang juga. Nah, disinilah bagian cerita yang menariknya. Karena di dalam volume yang keempat, kita pun akhirnya akan diperlihatkan tentang sebuah jalannya pertarungan sesungguhnya di dalam dunia arwah berduka. Mengingat, Cray sekarang akan bertarung melawan para monster dan juga para hunter yang ada di luar ibu kota negara. Sehingga secara otomatis, jalannya pertarungan dari mereka akan menjadi sangat seru jika dibandingkan dengan season pertama animenya. Intinya, di dalam volume yang keempatnya nanti, isinya adalah full petualangan dari Cray. Dan juga isinya full pertarungan. Tapi bukan pertarungan klan melawan klan. Lalu, kejadian menarik yang kelimanya adalah pertemuan dari Cray bersama dengan para anggota party Gryffindor yang lainnya. Mengingat di dalam perjalanannya ini,
Kelompok dari Cry nantinya akan mampir menuju ke dalam dungeon level 8 yang sekarang sedang dimasuki oleh 3 orang temannya yang lain, yaitu Lucia, Anthem Smart, dan juga Luke. Jadi bagi kalian yang penasaran, seperti apakah kekuatan dari party Grieving Soul ketika nanti semua mereka sudah berkumpul? Maka cerita tentang hal itu akan muncul di dalam season yang keduanya atau di dalam volume yang keempatnya. Kesimpulannya, terdapat 3 buah masalah penting yang nantinya akan bisa terjadi tepat di dalam volume yang keempatnya. Pertama, Cry pun nantinya tidak sengaja akan menyelesaikan misi dari bangsawan Gladys untuk bisa bertarung melawan kelompok dari para hunter pembunuh. Kedua, Cry yang sekarang sedang liburan ternyata diikuti oleh Arnold juga untuk bisa mengejarnya. Dan yang ketiga, Cry juga akan berhadapan dengan salah satu monster terkuat yang menghuni wilayah perbukitan tepat di sekitar negara Zebrudia. Jadi secara tidak langsung, ada 3 buah pertarungan penting yang nantinya sayang sekali untuk bisa kita lewatkan, yaitu Hunter melawan Hunter, Hunter melawan monster, dan juga Cry bertarung melawan Arnold lagi. Tentu saja semua pembahasan kita kali ini hanyalah sedikit rangkuman cerita singkatnya saja yang ada pada cerita novel volume keempat chapter yang pertamanya. Jadi untuk cerita versi panjangnya tentang penjelasan mengenai semua kejadian menarik tersebut, maka nantikan terus ya update video versi episodenya yang nantinya akan kami upload setiap hari kecuali pada hari Rabu. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.